Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Umi, hari ini kita masuk ke materi matematika peminatan untuk kelas 11. Materi pertama itu judulnya persamaan trigonometri. Untuk persamaan trigonometri, ada 3 persamaan yang akan kita ketahui. Hari ini kita akan membahas persamaan sinus terlebih dahulu. Dimana untuk persamaan trigonometri, kita akan mencari himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri tersebut. Biasanya kita membahas persamaan kuadrat, dimana persamaannya itu berupa fungsi kuadrat, dan kita memperoleh nilai-nilai X. Sedangkan saat ini di kelas 12 kita akan membahas persamaan trigonometri. Kita ketahui bahwasanya dari judulnya itu persamaan trigonometri, jadi persamaan yang berbentuk fungsi trigonometri. Yang pertama itu ada fungsi sinus, di mana diketahui sinus X nilainya itu sama dengan sinus alfa. Jadi tugas kita di sini adalah untuk mencari nilai X yang memenuhi dari persamaan tersebut. Kita harus membuat sisi kiri sama dengan sinus dan sisi kanan harus juga sama dengan sinus. Untuk rumus penyelesaian dari persamaan ini, yang pertama itu ada namanya X1. Dimana untuk memperoleh nilai X1-nya dari persamaan ini adalah rumusnya adalah alfa ditambah K kali 360. Dan untuk yang kedua, X2 adalah 180 derajat dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat. Di mana K ini adalah banyak perputaran, bisa kita tulis dengan negatif 1, negatif 2, atau 0, atau 1, 2, 3, terserah kita mau menggunakan yang mana. Contohnya seperti ini, nak. Tentukan himpunan penyelesaian dari misalnya untuk soal yang pertama itu adalah sinus X sama dengan 1, di mana intervalnya itu 0 sampai 360 derajat. Langkah yang pertama seperti yang dikatakan pada rumus. Pada rumus katanya sebelah kiri harus sinus, sebelah kanan juga harus sinus. Jadi yang satu ini harus kita ubah jadi sinus. Jadi untuk langkah yang pertama, sinus X, satu ini kita ganti dengan sinus. Sinus berapa yang nilainya 1? Kita ketahui dari sudut istimewa di kelas 11 kita tahu kalau sinus yang nilainya 1 adalah 90 derajat. Jadi kita ganti sinus 90 derajat. Karena nilai sinus 90 derajat itu adalah 1. Nah kita tahu di sini ada sin, di sini sin. Baik, berarti di sini X ini adalah X dan 90 ini adalah alfa. Setelah kita buat jadi persamaan sebelah kiri sin, sebelah kanan sin, maka kita ke rumus. Untuk rumus yang pertama, katanya X1 sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Kemudian X1, kita lihat di sini, nilai X tadi, di sini nilai X yang di sini adalah X, berarti tetap X. Nanti ada persamaan itu di sini bukan X, nak, tapi misalnya X kurang 40 derajat atau 2X kurang 40 derajat. Jadi nilai X yang di sini kita ganti dengan sesuai yang ada nilainya di sini. Jadi kalau sini 2X kurang 40, berarti di sini kita ganti juga 2X kurang 40. Tapi karena di sini kebetulan nilainya juga X, berarti tinggal kita ganti di sini X. Nanti kita lihat contoh yang kedua. Sama dengan alfanya berapa tadi? 90 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Ini rumus yang pertama kita dapat.
untuk soal yang nomor A. Yang kedua, X2 sama dengan 180 kurang alfa ditambah K kali 360 derajat. Kita ganti lagi X2 nya, tetap X sama dengan 180 dikurang alfanya tadi berapa? 90 tambah K kali 360 derajat. Maka nilai X2 nya rumusnya adalah 90 derajat tambah K kali 360. Oke, sudah dapat kita rumusnya nih untuk X1 dan X2 pada soal yang ini. Kemudian katanya apa intervalnya? Intervalnya katanya dari X-nya itu dari 0 sampai 360 derajat. Oke, berarti tadi kata Umi bilang kan K-nya itu bisa dari negatif, bisa dari 0, bisa dari 1, boleh. Sedangkan di sini intervalnya ini adalah positif kan, dari 0 sampai 360, nggak ada bahas negatif kita. Berarti kita ambil K-nya itu dari 0. Oke, kita ganti K-nya 0 ke rumus yang 2 ini. Maka K-nya boleh negatif ya, tapi karena di sini intervalnya nggak ada negatif, maka langsung kita ambil ke 0. Maka untuk X1 sama dengan 90 derajat tambah, ganti K-nya jadi 0, berarti 0 kali 360. 0 kali 360 adalah 0, maka 90 tambah 0, 90 derajat. X2-nya 90 tambah 0 kali 360. Hasilnya juga 90 derajat. Kita lihat 90 ini antara 0 sampai 360 enggak? Benar kan? 90 itu adalah di antara 0 sampai 360. Maka nilai 90 itu memenuhi. Di sini kebetulan nilai X1 dan X2-nya itu 90 derajat. Karena di sini rumusnya sama. Kadang ada di suatu kondisi di mana rumus X1 dan X2-nya ini berbeda, sehingga hasil X1 dan X2-nya berbeda. Oke, kita coba lagi untuk K yang sama dengan 1. Maka X1 90 ditambah 1 kali 360. 90 tambah 1 kali 360 itu 360 ditambah 90, 450 derajat. 450 derajat itu di antara 0 sampai 360 enggak, Nak? Enggak, berarti 450 itu tidak memenuhi. Begitu juga dengan X2-nya. 90 tambah 1 kali 360 derajat, 450. Tidak memenuhi. Maka HP dari soal ini, HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah hanya 90 derajat. Karena 450 tidak memenuhi. Tidak usah kita cari lagi ke K2. K-nya sama dengan 2 pasti lebih besar daripada 450. Oke, setelah ini kita masuk ke contoh yang kedua. Selanjutnya soal yang bagian B adalah tentukan himpunan penyelesaian dari 2 sin 3x sama dengan akar 2 untuk X-nya antara 0 sampai 360 derajat. Oke, seperti soal yang sebelumnya, kita harus membuat sebelah kiri sama dengan sin, sebelah kanan sama dengan sin. Maka jawab jadinya 2 sin 3x sama dengan, oke, kita buat dulu akar 2 ya. Kenapa? Karena di sini masih ada koefisien sinnya sama dengan 2. Kita harus membuat sebelah kanan ini hanya tinggal sin. Maka yang 2-nya ini harus kita pindahkan ke kanan. Jadinya seperti ini, Nak. Sin 3x sama dengan akar 2 dibagi 2. Oke, maka sin 3x sama dengan, ini kan bentuknya itu sama dengan 1/2 akar 2 kan? Kita tahu sin yang nilainya 1/2 akar 2 itu berapa? Adalah 45 derajat. Tahu sin 45 derajat. Bersama-sama sin, Nak. Maka ini adalah nilai X
dan 45 adalah nilai alfa. Maka untuk rumus yang pertama, tadi katanya kan X1 sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Kita ganti X-nya. X-nya ganti apa? 3X. Bukan hanya X ya, tapi 3X. Alfanya 45 derajat tambah K kali 360 derajat. Kita tahu kalau di sini masih koefisiennya masih 3. Jadi supaya jadi nilai X doang, 45 derajatnya sebelah kiri kita bagi dengan 3, sebelah kanan kita bagi dengan 3. Jadi 45 bagi 3, 15 derajat. K kali 360 bagi 3, 120 derajat. Maka rumus yang pertama adalah ini. Sedangkan rumus yang kedua, X2 sama dengan 180 derajat dikurang alfa tambah K kali 360 derajat. Maka X2-nya ganti juga lagi dengan 3X. 180 dikurang alfanya 45 tambah K kali 360 derajat. Jadi di sini 3X sama dengan 180 dikurang 45 adalah 135 derajat ditambah K kali 360. Oke, kita dapat di sini masih nilai 3X, maka kita harus menjadikannya X. Semua kita bagikan dengan 3. Maka 135 dibagi 3 adalah 45 derajat ditambah K kali 120 derajat. 135 dibagi 3, 45 ya nak. Maka nilai X2-nya ini ya. Ini rumusnya. Oke, kemudian kita masuk ke nilai K-nya. Di sini katanya intervalnya dari 0 sampai 360. Maka kita ambil K-nya itu dari 0 lagi ya, bukan dari negatif. Untuk K-nya 0, maka X1-nya jadi 15 derajat tambah 0 kali 120. 0 kali 120 itu 0, berarti tambah 15, hasilnya 15 derajat. Sedangkan X2-nya 45 derajat tambah 0 kali 120, maka hasilnya tinggal 45 derajat. 15 itu letaknya kan di antara 0 sampai 360, maka memenuhi. 45 itu antara 0 sampai 360 juga, maka memenuhi. Coba K yang sama dengan 1. X1-nya menjadi 15 derajat tambah 1 kali 120. 1 kali 120 itu 120 tambah 15, 135 derajat. Antara 135 derajat ini di antara ini kan, maka memenuhi juga. X2-nya 45 derajat tambah 1 kali 120. 1 kali 120 itu 120 tambah 45, 165 derajat. Memenuhi juga ya. Coba lagi satu lagi, K-nya sama dengan 2. Maka X1 15 derajat ditambah 2 kali 120. 2 kali 120 itu adalah 240. 240 ditambah 15, 255 derajat. Masih kan? Masih di antara 0 sampai 360 derajat ini letaknya. Maka memenuhi. Yang X2 45 derajat ditambah 2 kali 120 derajat. 2 kali 120 itu 240. 240 tambah 45, 285 derajat. Masih memenuhi. Kalau kita coba K-nya sama dengan 3, kita coba ke sini. 3 dikali 120 itu udah 360. 360 ditambah 15 itu 375. Kita mintanya hanya 360, maka tidak memenuhi lagi ya. Gitu juga dengan X2-nya. Maka kita hanya mencobanya K0, K1, dan K2. Cukup sampai situ aja. Maka himpunan penyelesaiannya nak, himpunan penyelesaiannya adalah 15 derajat, 45 derajat, 135 derajat, 165 derajat,
255 derajat dan 285 derajat. Inilah dia himpunan. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk persamaan kosinus dan tangen akan kita bahas insya Allah di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.